Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi kajian kita yang pada siang ini memasuki surat An-Nur, surat nomor 24. Ayatnya 1 sampai dengan ayat 10. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun 1447 Hijriyah yang pada hari ini telah memasuki hari yang ke-26. Artinya nanti malam adalah malam ke-27 yang pada malam itu ada malam yang disebut malam Lailatul Qadar. Artinya malam nan agung yang lebih baik daripada 1000 bulan. Semoga kita semua nanti bisa mendapatkan, bisa merasakan yang namanya Lailatul Qadar sesuai dengan kemampuan dan ukuran kita masing-masing. Namun demikian, siang ini pada tanggal 26 adalah merupakan hari genap pada 10 terakhir bulan Ramadan, yang sangat mungkin ini adalah sebagai Yaumul Qadar, artinya hari yang agung, siang yang agung, yang kebaikannya bisa jadi adalah seperti 1000 hari. Mudah-mudahan kita juga mendapat yang namanya Yaumul Qadar ini. Saudara-saudara, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan kelancaran kita di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ini, dan semoga Allah memberikan balasan pahala yang berlipat ganda kepada kita untuk semua amal perbuatan baik kita. Saya juga mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada saudara-saudara yang lahir pada tanggal 16 Maret ini. Semoga Allah memberikan umur yang panjang, yang barokah, memberikan rezeki, memberikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan ketenteraman lahir batin kepada kita semua, utamanya kepada saudara-saudara yang pada hari ini melangsungkan peringatan ulang tahunnya. Saya juga tidak lupa turut berbelasungkawa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kepada saudara-saudara kita yang gugur sebagai syuhada, para warga negara Republik Islam Iran yang menghadapi agresi oleh para agresor
yang ganas. Termasuk di dalamnya adalah pemimpin negara Republik Islam Iran Ayatollah Ali Khamenei. Semoga semuanya diampuni dosa-dosanya, dimaafkan segala kesalahannya, diterima segala amal baiknya, dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan padang dalane, jembar kubure kepada semuanya. Baiklah saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan tadabbur kita. Ini adalah surat An-Nur, surat 24 ayatnya 1 sampai dengan 10. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatil la'allakum tadhakkarun. Azaniyatu wan nani fajlidu kula wahidim min huma misyatal zaldah wala ta'khudkum bima wa'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minun billahi wal yaumil akhir wal yashhad adabahuma dhaifatum minal mu'minin. Azani la yanqihu illa zaniyatan aw musyrikah wa zaniyatu la yanqihuha illa zani aw musyrikun wa qurima dzalika alal mu'minin waladina yarmunal muhsanatim summalam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum zamanina qaldatan wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun illa alladhina zabu min ba'di dzalika wa asqaqu fa innallaha ghafurur rahim walladhina yarmuna azwajahum walam yaqul lahum syuhada'u illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu lamina shadiqin.
wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadibin wa yadra'u anhal adab antash hada arba'a syahadatim min billahi innahu laminal kadibin wal qamisatan ghadaballahi alaiha in kana minas sadiqin walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabul hakim. Shadaqallahul adzim. Artinya dengan menyebut Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Ini adalah surat yang kami turunkan dan kami wajibkan, dan di dalamnya kami wahyukan ayat-ayat yang terang agar kamu ingat. Wanita yang berbuat zina dan pria yang berbuat zina adalah mereka masing-masing 100 kali pukulan, dan janganlah rasa iba kamu terhadap mereka menahan kamu dalam mentaati Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah segolongan kaum mukmin menyaksikan hukuman mereka. Pria yang berbuat zina tidak boleh menikah dengan siapapun kecuali dengan wanita yang berzina atau wanita musyrik. Dan wanita yang berzina, siapapun tidak boleh menikah dengan dia kecuali pria yang berzina atau pria musyrik, dan itu diharamkan bagi kaum mukmin. Adapun orang-orang yang menuduh wanita merdeka dan tidak membawa 4 saksi, deralah mereka 80 kali pukulan, dan janganlah menerima kesaksian mereka selama-lamanya. Mereka adalah orang yang durhaka, terkecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu dan memperbaiki diri. Sesungguhnya Allah itu yang Maha Pengampun, yang Maha Pengasih. Adapun orang-orang yang menuduh istri mereka dan mereka tidak mempunyai saksi selain dirinya sendiri, hendaklah salah seorang dari mereka memberi kesaksian 4 kali dengan bersumpah demi Allah bahwa ia adalah golongan orang yang benar. Dan sumpah yang kelima kalinya bahwa laknat Allah akan menimpanya jika ia golongan orang yang bohong, dan pihak istri akan terhindar dari siksaan jika ia memberi kesaksian 4 kali dengan bersumpah demi Allah bahwa suami adalah golongan orang yang bohong.
Dan sumpah yang kelima kalinya bahwa kutuk Allah akan menimpa istri jika suami golongan orang yang benar ucapannya. Dan sekiranya tidak ada karunia Allah kepada kamu dan rahmat-Nya, dan bahwa Allah itu yang berulang-ulang kasih sayangnya, yang maha bijaksana. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah arti dan makna surat An-Nur surat nomor 24 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Selanjutnya marilah kita ikuti penjelasannya. Penjelasan pada ayat 2, kesucian dalam masyarakat modern yang sudah maju tidak dianggap sebagai kebajikan yang nomor 1. Sebab itu perbuatan zina tidaklah dianggap sebagai pelanggaran yang serius yang memaksa pihak yang bersalah harus dijatuhi hukuman. Selain hukuman berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak suami yang dirugikan, hilangnya kepercayaan yang amat besar terhadap suami atau istri, pecahnya hubungan keluarga yang membinasakan perdamaian rumah tangga, dan direnggutnya kecintaan ibu terhadap anak yang tidak berdosa, dianggapnya tidak begitu serius, bahkan dianggap sama seperti pelanggaran terhadap uang tanggungan yang besarnya hanya beberapa rupiah saja. Oleh sebab itu, menurut orang-orang Barat, hukum Islam dianggap terlalu berat. Di sini diuraikan bahwa hukuman perbuatan zina ialah didera, dicambuk, bukan dirajam atau dilempari batu sampai mati, yang hukuman ini sebenarnya ditetapkan oleh undang-undang Yahudi. Kasus tentang hukuman rajam sampai mati bagi perbuatan zina yang diperintahkan oleh Nabi suci Muhammad SAW ini sebenarnya hanya bertalian dengan perkara perbuatan zina yang dilakukan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi laki-laki dan orang Yahudi perempuan. Hadis riwayat Bukhari pasal 23 ayat 61. Dan lain-lainnya yang terang-terangan terjadi sebelum diturunkannya surat ini. Bahwa hukuman rajam sampai mati tidak pernah dipertimbangkan oleh Islam sebagai hukuman perbuatan zina. Ini dijelaskan di dalam ayat surat nomor 4 ayatnya 25 yang menerangkan budak belian wanita yang berbuat zina setelah mereka kawin
hanyalah separuh dari hukuman wanita merdeka yang sudah kawin yang berbuat zina. Padahal hukuman rajam sampai mati tidak dapat diparuh. Selain itu, tidak ada lagi ayat Quran suci yang menerangkan hukuman rajam bagi perbuatan zina. Demikian pula hadis yang menerangkan tentang apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar adalah bertentangan satu sama yang lainnya. Lihatlah di dalam buku The Religion of Islam yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berjudul Islamologi atau Dinul Islam, yang membahas sepenuhnya undang-undang Islam tentang hukum pidana. Perlu kami terangkan sedikit tentang cara melaksanakan hukum dera atau cambuk. Hukum dera lebih dititik beratkan untuk membuat malu daripada menyakiti orang yang dijatuhi hukuman. Pada zaman Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sampai beberapa tahun lamanya sesudah beliau, hukuman dera atau dicambuk tidak dilakukan dengan cambuk, melainkan dengan ranting atau dengan tangan atau dengan terumpah. Orang yang dihukum tidak disuruh telanjang, tetapi hanya disuruh membuka pakaiannya yang tebal. Kemudian penjelasan pada ayat 3. Kata nakaha kadang-kadang berarti bersetubuh atau bersetubuh tanpa kawin atau kawin tanpa bersetubuh. Di sini kami mengambil makna yang pertama, dan dalam hal ini jelaslah artinya, yakni bahwa pria atau wanita yang menyembah berhala itu disebutkan berdampingan dengan pria atau wanita yang berzina karena rendahnya ukuran moral kaum penyembah berhala. Jika diambil makna yang kedua, maka orang yang berdosa karena menjalankan perbuatan zina dijatuhi hukuman oleh ayat ini berupa semacam larangan sebagai anggota masyarakat Islam. Kemudian penjelasan pada ayat 4. Ini adalah sarana yang paling ampuh untuk mencegah desas-desus dan fitnah yang seringkali menimbulkan keonaran di kalangan kaum wanita yang sebenarnya tidak bersalah. Orang yang berbuat fitnah harus dijatuhi hukuman dera atau cambuk, terkecuali bila ia dapat mengemukakan bukti yang terang bahwa wanita itu menjalankan hubungan atau perbuatan zina. Penjelasan ayat 6.
Inilah peraturan mengenai suami yang menuduh istrinya berbuat zina, sedang ia tidak mempunyai saksi. Lihatlah peristiwa yang diuraikan di dalam suatu riwayat hadis Bukhari pasal 68 nomor 30. Dalam hal seperti itu, perceraian harus dilakukan. Suami tidak dijatuhi hukuman karena menuduh istri, walaupun ia tidak mendapat petunjuk seorang saksi, dan istri juga tidak dijatuhi hukuman zina bila ia menolak tuduhan suaminya dengan cara-cara yang disebutkan dalam ayat ini. Bandingkanlah dengan kitab Bilangan pasal 5 ayat 11 sampai ayat 31. Prosedur serupa itu juga diterapkan terhadap kebalikan dari peristiwa itu. Istri menuduh suami. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah tadabbur kita kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan tadabbur ini. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.